Dimana kalau misal by definition dulu nih teman-teman untuk model matrix dalam berusaha untuk mendeterminasikan sebenarnya optimal value dari sebuah soal maksimasi atau mungkin minimal untuk modeling cost definition dan variabel yang menjadi dasar. Oke, halo tes teman-teman. Masuk nggak ya suaraku? Tadi agak kepotong soalnya. Udah masuk, Kak. Udah aman. Halo tes. Oke, masuk ya. Masuk, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nah, tadi kita ada tiga hal utama nih teman-teman yang kita perlu perhatikan untuk solve sebuah modeling system. Di mana kita perlu yang pertama adalah decision variable. Itu kalau misal by definition adalah sebuah variabel yang menjadi dasar dalam perhitungan permasalahan. Nah, itu biasanya diekspresikan dalam bentuk X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ini juga mungkin ada contoh sedikit ya di bawah sini. Ada X1 misal dengan share produce per week dan juga X2 misal dengan gross produce per weeknya seperti itu. Dan yang kedua, itu kita juga perlu concern banget juga terkait masalah objective function. Dimana kalau by definition juga, objective function adalah sebuah fungsi yang mendefinisikan sebuah solusi yang optimal seperti itu. Dimana kalau objective function juga ada dua nih teman-teman. Dimana yang pertama adalah maximizing dan juga minimizing. Nah, seperti yang bisa kalian lihat juga di bawah sini, itu adalah contohnya juga ada maximizing Z sama dengan 8X1 ditambah 12X2 dan juga ada yang minimizing Z-nya 8X1 tambah 12X2 juga seperti itu. Dan juga yang terakhir yang perlu kalian perhatikan juga nih dalam modeling adalah yang pertama, yang terakhir adalah constraint-nya, di mana constraint itu adalah sebuah limitasi dalam bentuk penggunaan suatu uh, resource seperti misalnya kayak waktu atau mungkin labor atau mungkin juga dana dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga mungkin nextnya ini ada contoh juga ya untuk dari constraint itu sendiri ini dilambangkan dengan S dan juga T ya, S titik T titik titik juga itu biasanya juga ada beberapa penjabaran seperti berikut ya, di mana kayak X1 kurang dari sama dengan 4, 2X2 kurang dari sama dengan 12, X3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 18, dan juga yang terakhir teman-teman juga jangan lupa nih teman-teman buat coba taruh juga non negativity constraint-nya, di mana X1 dan juga X2 itu lebih dari sama dengan 0 pastinya, karena nggak boleh 0 dan juga nggak boleh negatif teman-teman. Boleh 0, sorry. Boleh 0 tapi nggak boleh negatif ya teman-teman. Mungkin boleh next. Oke, nah selanjutnya kita bakal langsung masuk aja nih teman-teman biar makin ke gambar ya untuk masalah si modeling ini. Kita bakal langsung jump on ke latihan soal. Nah, di mana untuk soal sendiri bisa teman-teman baca juga ya di sebelah kiri atas ini bahwa sebenarnya soal itu givennya adalah sebuah garment company yang membuat dua buah produk ya. Di mana yang pertama adalah shares dan juga yang kedua adalah process. Di mana untuk dari resource yang dipakai itu sendiri ada tiga ya teman-teman. Di mana yang pertama mereka tuh menggunakan employee 25 workers pada cutting department, 35 pada sewing departemen, dan juga 5 pada packaging departemen dengan maksimal factory rewards-nya itu di 8 jam per hari dan juga 5 days per week-nya itu sendiri. Di mana untuk objective function-nya, of course, mereka tuh pengen coba maksimalin dari segi profit itu sendiri ya teman-teman. Nah, biar teman-teman juga mungkin kebayang nih, kita bakal coba translate aja juga ya ke dari si table sebelah kanan ini, biar makin kebayang juga solve problems-nya itu bisa kita jabarkan sebagai berikut. Di mana ada garmentsnya, produknya itu ada satu, ada shares, dan juga yang kedua ada blouses. Dan juga untuk dari si resource yang pertama, itu bakal jadi concern pertama kita, itu adalah cutting dalam minutes, itu ada 20 juga 60, sewing dalam minutes juga ada 70 dan juga 60, ada packaging juga dalam minutes juga, itu di 12 dan juga 4, serta juga kita ada profitnya di share di 8, dan juga untuk si blouse-nya itu ada di angka $12, seperti itu. Dan pertama-tama, kita tuh kalau misal pengen coba nge-solve dari modeling ini, kita tuh perlu tiga step utama ya teman-teman. Dimana pertama coba define dulu sebenarnya decision variable itu apa aja. Nah, untuk case ini kita bakal bagi menjadi dua nih teman-teman. Dimana yang pertama, itu adalah X1-nya sama dengan shares produced per week, sedangkan untuk X2-nya adalah gross produce per week, seperti itu. Dan juga yang kedua kita juga perlu mendefine dari objective functionnya. Di mana karena tadi kita pengen coba maximizing profitnya, maka kita juga tulis seperti demikian lah seperti itu. Di mana kalau misalnya kita translate adalah sama dengan maximizing Z sama dengan 8X1 ditambah 12X2. Dan yang terakhir, of course juga kita jangan lupa untuk formulate the constraints-nya seperti itu. Nah, di sini karena kita ada tiga buah resources ya, makanya kita coba ada tiga buah constraint juga. Di mana yang pertama adalah 20X1 ditambah 60X2. Ini kurang lebih dari sama dengan 25
dikali 40 dikali 60. Nah, teman-teman kalau bingung sebenarnya 25 dikali 40 dikali 60 dari mana? Ini buat 25 25 itu dapat dari si employees pada si cutting departemennya itu sendiri. Ini ada 20 kan ya di soalnya. Dan juga untuk si 40 ini didapatkan dari 8 dikali 5. Karena mereka tuh dalam per weeknya itu bakal bekerja selama 8 hari dan juga selama 8 jam per hari dan juga 5 hari per weeknya seperti itu. Jadi 8 dikali 5 sama dengan 40 seperti itu. Nah terus kenapa nih dikali sama 60 lagi? Karena ini kalau misalnya dari si cutting, sewing dan juga packaging ya, itu kan dalam minute ya. Makanya juga kita perlu convert ke menit dikali 60 seperti itu. Nah, begitu mas seterusnya juga untuk si swingnya ada di 70x1 ditambah 60x2 dikurang dari sama dengan 35 dikali 40 kali 60 dan juga ada packagingnya juga demikian di 12x1 ditambah 4x2 kurang lebih sama dengan 5 dikali 40 dikali 60 seperti itu. Nah, terus kalau udah misalkan dapat semua ini dari tiga-tiganya, kalian bisa langsung dapat si modeling dari si programmer linearnya seperti itu. Dimana yang pertama ini langsung aja kita lihat di sini ya di bawah ya. Ada maximizing sama dengan 18x1, 8x1 ditambah 12x2 dengan constraint-nya ini udah dihitung ya. Langsung ada 60.000, 84.000, 12.000 dan juga jangan lupa non negativity dari constraint itu sendiri di x1 sama x2 sama dengan lebih dari sama dengan 0 seperti itu. Nah, mungkin bisa nih lagi. Oke, berikutnya kita bakal masuk ke materi kedua ya, yaitu adalah graphical method teman-teman. Dimana kalau misalnya by definition kita perlu mengetahui dulu nih sebenarnya by definition itu apa sebenarnya. Nah, kalau graphical method itu sebenarnya by definition adalah kita bakal coba plotting dari constraint dan juga objective functionnya untuk mendapatkan si optimal value dengan identifying intersection points-nya seperti itu. Nah, untuk dari si graphical method ini nih teman-teman disclaimer juga itu nggak boleh dipakai untuk variabel yang lebih dari tiga karena ini cuma bisa dipakai untuk yang variabelnya dua aja seperti itu. Jadi antara x1 x2 aja atau mungkin y1 y2 aja seperti itu. Karena kalau misal tiga teman-teman tuh berarti harus bikin sebuah grafik yang tiga dimensi atau mungkin lebih seperti itu. Jadi itu agak sedikit mungkin susah ya dan juga nggak visible untuk kalian buat dalam kertas. Jadi kalau bisa emang di dua variabel aja seperti itu. Nah, terus pertama-tama juga untuk kalian pahami juga dari graphical method ini, kalian juga bakal butuh tiga buah hal utama ya. Yang pertama adalah visible region, dan juga yang kedua adalah visible solution, serta yang ketiga adalah optimal solution. Nah, ini mungkin bisa sambil dibaca aja juga, tapi biar teman-teman juga mungkin kebayang tentang praktikal seperti apa, aku bakal coba langsung coba jelasin dari ini ya, contoh soalnya aja seperti yang di bawah. Nah, misalnya teman-teman di sebelah kiri didapatkan sebuah soal maximizing Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2 dengan constraint 6x1 ditambah 4x2 kurang lebih sama dengan 24. Dan yang kedua adalah x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 6 dan juga non-negativity di x1 sama dengan x2 itu lebih dari sama dengan 0 seperti itu. Teman-teman udah dapat dua harus langsung coba posternya berdasarkan grafik dari si konsen yang ada seperti itu. Nah, sebenarnya paling gampang itu kalian tuh bisa coba tarik sebuah konsen ini. Misal kayak konsen pertama 6x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 24. Itu kalian bisa langsung ganti aja ke sebuah garis. Caranya gimana? Paling gampang adalah disubstitusi dengan 0 seperti itu. Jadi nih kayak teman-teman, misalkan kalau misal teman-teman ganti X1 sampai dengan 0 gitu. Nah, maka X2-nya pada kosan 1 itu akan bakal jadi 24 dibagi sama dengan 4. Nanti hasil bakal 6 seperti itu. Dan seterusnya juga untuk si kosan kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, terus kalau misal udah dapat teman-teman garisnya, teman-teman tinggal apa namanya? Taruh aja di grafik ini, kayak tinggal bikin aja di gambar nih seperti di gambar bawah ini. Kayak ini bakal jadi kosan satu dan juga kosan dua seperti terus sebagai berikut. Dan teman-teman juga bakal dapat nih namanya intersection point ya. Di mana di sini ada empat yang utama. Yang pertama adalah di titik 0,0, of course, yang di paling pojok kiri. Dan juga yang kedua adalah titik paling atas dari si grafik yang kosan kedua. Serta yang ketiga itu yang di yang warna biru ini, yang di bawah. Dan juga yang terakhir adalah di poin yang ke empat ini, intersection antara si sorry, intersection antara konsen satu dan juga kedua yang warna merah ini seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu gimana, itu kalian tuh bakal langsung tahu sebenarnya kan poinnya dari titik mana aja kan ya, dari si 0,0 kah, ada si apa namanya 4,0 atau mungkin si 0,3 juga seperti itu. Nah, tapi mungkin agak tricky juga dari segi si poin ini. Kalau misal teman-teman pengen ngitung dari segi intersection point ini, sebenarnya gampang aja teman-teman. Teman-teman semua tuh tinggal coba eliminasi aja.
dari segi si dua persamaan tersebut seperti itu. Jadi gampang aja tinggal si persamaan satu, sorry, konsen satu dikurangi sama konsen dua atau mungkin ditambah seperti itu. Itu bakal langsung dapat juga dari segi si X dan juga Y-nya seperti itu. Nah, kalau misal udah, ini kita bakal move juga ke sebelah kanan bawah ya. Ini kita juga tinggal coba ganti-ganti aja dengan poin-poin yang udah kita dapat, ya kayak 0,3, 3,1,5, 4,0, dan juga 0,0. Kita bakal masukin langsung ke objektif function kita di 5x1 plus 4x2. Tetapi, untuk kita karena objektif function adalah pengen maximizing dari profitnya itu sendiri, kita pengen coba cari yang paling besar nih teman-teman. Makanya setelah kalian coba compare semuanya nih, 5 kali 0, 4 kali 3, dan seterusnya sampai si yang 0,0, itu kalian bakal dapetin yang paling besar ada di yang B, yang warna merah itu, yang intersection. Jadi yang 3,1,5 dengan objective functionnya sebesar, sorry, dengan Z terbesar 2,1 seperti itu. Nah, maka daripada itu sendiri, untuk maximizing Z, kalian tuh membutuhkan X sebesar 3 dan juga Y sebesar 1,5. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin biar makin kebayang juga, kita bakal move on ke soal kedua ya. Oke, nah ini kurang lebih juga persis banget juga ya caranya teman-teman sama yang sebelumnya. Ini soalnya adalah dari ada dua teman nih teman-teman ya, ada Glenn dan juga Alif. Mereka tuh lagi produce dua buah permen. Di mana yang pertama adalah sweet dan juga yang kedua adalah yummy seperti itu. Dan di sini juga given ya dari si resource yang mereka bisa pakai adalah 16 kilogram gula per day-nya dan juga 45 jam dari labornya itu sendiri seperti itu. Nah, terus mereka itu untuk memproduksi dari satu sweet candies itu mereka membutuhkan 1 kilogram gula dan juga 5 jam labor hour per batchnya. Sedangkan kalau Yami itu membutuhkan 2 kilogram gula dan juga 3 jam per batchnya seperti itu. Dan untuk dari segi si penjualannya sendiri, sorry, si profitnya itu sendiri, itu dari si Sweet seharga $2 dan juga si Xiaomi seharga $5 seperti itu. Nah, of course dari si soal ini, kalian tuh langsung coba translate aja ke linear programming modelnya seperti itu di sebelah kiri bawah ini ya. Di mana soal itu pengen maksimasi dari si Z sama dengan 2x1 ditambah 5x2 ya. Maximizing profit ya teman-teman, intinya, kuncinya. Terus ada kurang sama dengan 16 dan juga tambah 3 kurang dengan 4 dengan negativity X1 X2 lebih dari sama dengan 0 seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalian tuh juga gampang aja ya. Tinggal kalian tadi juga substitusi dari X1 sampai X2 sama dengan 0, itu kalian bakal dapat garis-garis yang bakal kalian gambar di graphical-nya itu sendiri juga seperti itu. Nah, terus setelah kalian gambar, kalian juga bakal dapat titik-titik yang emang sekiranya paling kritikal seperti itu, di mana ada 0,0, 0,8, 6,5, dan juga 9,0. Nah, kalau udah dapat semua titik-titiknya, kalian tinggal coba substitusi aja ke si objektif function ya teman-teman. Jadi kayak 2x1 ditambah 5x2 tapi diganti nih x1 sama x2-nya sama si titik tadi yang kita udah gambar seperti itu. Nah, terus karena maksimasi juga, kalian tinggal cari aja nih paling gede itu siapa sebenarnya. Nah, terus kalau di sini given yang paling besar adalah yang 40 di angka 0,8. Nah, maka daripada itu sendiri, kalian untuk mendapatkan si angka maksimalnya, kalian tuh membutuhkan x sebesar 8 dan sorry, x sebesar 0 dan juga y sebesar 8. Seperti itu, teman-teman. Boleh next. Oke, tadi kan udah dijelasin juga ya soal graphical method. Sekarang kita lanjut ke simplex method itu sendiri. Jadi, dimana kalau tadi udah dijelasin sama Jackie, kalau misalkan graphical method itu mungkin untuk nge-solve problem yang variabel itu ada dua aja maksimal teman-teman. Sementara kalau misalkan kalian menemukan nih problemnya udah lebih dari dua variabel, nah disinilah kalian memakai simplex method itu sendiri. Nah, sebenarnya flow-nya ada lima di sini seperti yang kalian bisa baca. Yaitu pertama kita define dulu decision variabelnya, habis itu kita define objective function-nya, habis itu kita formulate constraint-nya, habis itu kita convert ke standard form, habis itu kita bikin simplex table-nya. Terus habis itu kita ada step selanjutnya lagi, yaitu kita untuk melakukan iteration-nya itu sendiri. Pertama kita menentukan entering variabelnya, dan habis itu kita menentukan living variabelnya, habis itu kita perform pivot operation. Dan bagian kuning ini yang dikotakin kuning itu bisa berulang beberapa kali sampai pokoknya kalian tuh menemukan optimal solutionnya lah istilahnya, tergantung dengan objective function yang kalian cari. Misalkan kalau minimization ataupun maximization. Nah, di sini ada quick note juga teman-teman, seperti yang mungkin kalian udah pelajarin juga di kelas Prolin. Kalau misalkan di constraint itu ada beberapa tanda, contohnya kayak kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan juga sama dengan. Dimana kalau misalkan constraint-nya itu kurang dari sama dengan, kalian itu harus menambah, in order to convert to standard form, kalian itu harus menambahkan slack, yang namanya slack. Jadi plus slack. Tapi kalau misalkan tandanya itu lebih dari sama dengan, kalian itu harus uh, uh, mengurangkan dengan surplus gitu.
Terus kalau misalkan tandanya sama dengan, ini akan dibahas lagi di materi berikutnya. Nanti kita akan masuk ke two-phase method gitu. Nah, jadi ini kita ke simplex method dulu. Yang pertama-tama misalkan di sini ada contoh juga ya di bawah teman-teman. Kalau misalkan di sini ada original formnya Z kurang 5x1 min 4x2, 6x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 24, 1x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 6. Nah, gimana sih kita mengubah ini jadi standard form gitu loh. Standard form itu adalah gimana kita mengubah si kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan juga sama dengan ini sendiri jadi sama dengan gitu. Jadi modelnya tuh yang kanan teman-teman. Jadi objektif fungsinya itu sendiri si Z kurang dari 5x1 min 4x2 sama dengan 0. Habis itu constraint-nya karena yang pertama itu dia labelnya itu adalah kurang dari sama dengan, kalian itu harus menambahkan slack. Jadi yang tadinya kurang dari sama dengan 24 jadi 6x1 tambah 4x2 tambah s1 sama dengan 24. Terus yang bawah juga karena sama dengan kalian tambahin slack 2 gitu. Jadi slack ini jumlahnya mengikuti dengan jumlah constraint yang ada. Kalau constraint ada 3 berarti slacknya ada S1, S2, S3 gitu. Boleh next slide? Oke, mungkin tadi baru sampai contoh mengubah ke standar form ya teman-teman. Gimana sih kalau misalkan case-nya langsung ke eh, case dengan soal langsung gitu. Nah, di sini ada contoh soal nih, di mana ada suatu furniture shop yang mereka tuh punya dua produk, yaitu meja dan juga kursi. Nah, meja itu kita label dengan variabel itu X1 dan kursi itu labelnya itu variabelnya X2, di mana untuk setiap meja itu memberikan profit kepada perusahaan itu sebesar $40 dan untuk kursi itu memberikan profit sebesar $30. Nah, di sini ada yang namanya constraint nih, karena mungkin di suatu perusahaan atau apapun yang bekerja gitu pasti ada yang namanya limitasi dari let's say resourcesnya atau kayak jumlah pekerjanya. Nah, di sini constraint untuk material wood itu sendiri itu untuk table itu ada 4 unit, terus untuk chair itu ada dua per chair dibutuhkannya, dan untuk jumlah wood yang tersedia sendiri itu ada 40. Lalu untuk labor itu ada tersedia 32 labor dengan kebutuhan untuk tiap table dan chair itu, table itu membutuhkan 2 labor dan juga untuk chair itu membutuhkan 4 labor. Nah, di sini stepnya seperti yang tadi ada di slide sebelumnya, kita define dulu nih decision variabelnya apa, which is yang sebenarnya udah di-mention juga di soal X1-nya itu adalah berapa sih meja yang harus diproduksi untuk mendapatkan profit yang maksimal gitu. Terus abis itu untuk X2-nya berapa sih share yang harus diproduksi untuk mendapatkan profit yang maksimal gitu. Nah, di sini kita bikin suatu modelnya. Modelnya itu berarti masih pakai constraint yang original ya teman-teman. Jadi uh, 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 40. Terus abis itu 2x1 tambah 4x2, mohon maaf ini lambangnya salah, harusnya kurang dari sama dengan 32 kayak gitu. Nah, baru next stepnya kalian convert ini ke standard form di mana mengubah semua konsep yang kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan gitu. Seperti yang tadi dijelasin juga di slide sebelumnya, kalau misalkan kurang dari sama dengan itu kita menambahkan slack. Jadi di sini we do the same, eh, kita tambahin S1 dan juga S2 gitu. Terus ini sekarang kita bikin initial table-nya gitu. Oke, boleh next slide. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian iteration-nya itu sendiri. Mungkin kita run through satu-satu ya teman-teman. Dari iteration 0 sendiri, ini adalah tabel yang mungkin initial table yang udah ditentuin di slide sebelumnya. Nah, dikarenakan problemnya ini adalah maksimisasi ya, jadi maximization suatu profit. Langkah pertama yang kita tentuin itu adalah tentuin entering variabelnya dulu. Nah, entering variabel itu yang kayak gimana sih entering variabel? Kalau untuk problem yang maximization, berarti kita cari yang paling minimal gitu loh. Karena kan poinnya kita ingin bikin semua itu jadi positif, bikin semua itu jadi maksimal gitu. Jadi kita pilih dari row Z, itu mana sih yang paling negatif istilahnya. Nah, di sini kita temuin nih di kolom X1 yang paling negatif. Nah, karena kita udah ketemuin nih kolom itu X1, nah sekarang kita melakukan yang namanya ratio test. Ratio test itu adalah RHS dibagi dengan kolom yang entering variable kolom gitu. Jadi let's say kalau misalkan RHS-nya yang S1 itu ada ratio test yang S1 itu berarti 40 dibagi 4. Hasilnya ada 10. Terus habis itu ratio test yang S2 itu 32 dibagi sama 2. Hasilnya adalah 16 di sini yang udah ditaruh juga di slide. Nah, di sini yang kenapa yang diijoin itu yang 10 adalah 10 dikarenakan rasio tes ini akan menentukan living variable kita, di mana rasio tes yang paling kecil itu akan mengindikasikan kalau misalkan dia akan menjadi living variable. Nah, dikarenakan oh ya rasio tes itu adalah rasio yang paling kecil tapi dia tetap positif. Jadi kalau minus itu nggak bisa. Nah, karena ini 10,
Dan di sini tuh 10 itu ada di row-nya S1. Berarti S1 itu sebagai living variable kita dan entering variable itu X1. Nah, next step kita akan perform row operation-nya, which is iteration 0 ini sendiri. Yang kita tukar yang tadinya di sini X1, kita ubah X1 itu jadi S1 dan X1 kita ubah jadi, sorry, S1 kita ubah jadi X1 kayak gitu. Nah, di sini kita eh, bikin row operation-nya di mana intinya yang jadi pivot kita, which is di sini 4 di iteration 0 yang warna ungu, itu jadi pivot number kita, kita harus bikin si 4 ini tuh jadi satu. Jadi si row yang X1 ini semuanya kita bagi dengan 4 biar biar si 4 ini tuh jadi satu. Nah, ketika nol dibagi 4, 2 dibagi 4, 1 bagi 4, 0 bagi 4, habis itu 40 bagi 4, nah hasilnya itu ada di row X1 yang baru. Nah, apa yang bakal kita lakuin untuk row atas dan bawahnya, which is Z sama S2. Nah, Z sama S2 ini harus kita bikin jadi nol gitu. Nah, in order bikin kita jadi nol, kita punya rumus nih yang udah ditulis juga di slide sebenarnya, di mana new row nol itu adalah row nol ditambah 40 dikali new R1 gitu. Jadi, si R1 ini harus selalu di-include di rumus-rumus untuk new row-nya ini ya. Terus yang row 2-nya itu sendiri rumusnya adalah row 2 dikurang dari 2 kali new R1. Biar hasilnya 0. Nah, do the same juga buat kolom yang Z, X2, S1, S2, dan juga RHS gitu. Nah, terus abis itu setelah kalian melakukan iteration 0, kalian cek lagi nih, balik lagi ke step pertama, which is entering variable itu sendiri. Itu kalian cek di row Z-nya, apakah masih ada yang negatif atau enggak. Nah, seperti kalian lihat di slide juga, di iteration 1 tuh masih ada yang negatif, which is di kolom X2. Yang negatifnya itu adalah -10. Nah, artinya kalau misalkan di Zetro itu masih ada yang negatif, artinya kalian tuh belum menemukan optimal solution di mana kalian harus melakukan iteration kembali. Nah, di sini kalian do the same aja sebenarnya. Kalian menentukan, oh entering variabelnya berarti X2 karena dia paling negatif. Terus kalian lakuin ratio test lagi, RHS bagi kolom di X2. Terus kalian menemukan nih rasio paling kecil tapi positifnya itu adalah 4. Di mana berarti, oh kalian akan melakukan row operation between S2 dan juga X2. Dimana setelah kalian melakukan iterasi satu ini, kalian menemukan ternyata sekarang di Z-row-nya itu udah positif semua dengan RHS-nya itu sebagai jawaban dari uh, apa yang kalian kerjakan gitu. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan kalau misalkan X1-nya itu adalah 8, jadi artinya kalian harus memproduksi 8 meja atau kursi, sorry. Terus yang keduanya X2-nya itu adalah 4. Ini harusnya X2 ya teman-teman. X2 itu berarti kalian harus memproduksi 4 kursi. Nah, dengan kalian memproduksi 8 meja dan 4 kursi, kalian tuh bisa mendapatkan profit sebanyak $440 gitu. Oke, next slide. Oke, berikutnya kita bakal masuk lagi ke Big M Method ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ini juga lanjutan juga dari materi sebelumnya tentang Filmrex itu sendiri, di mana kita juga bakal coba pakai Filmrex juga di materi Big M Method ini. Cuman ini ada conditional juga nih, teman-teman, kalau misalnya pengen pakai Big M Method itu sendiri, di mana kapan sih kita pengen coba pakai Big M Method ini? Itu di saat kita pengen coba encounter dari si surplus variable atau mungkin sama dengan constraint seperti itu. Nah, untuk dari gimana cara kita makainya, kita di mana ada empat step utama di sini ya. Di mana yang pertama adalah untuk constraint kalau misal kurang dari sama dengan atau mungkin select itu kalian kan bakal nambahin namanya select variable ya, which is adalah plus S1 pada kiri RHS kalian seperti itu. Nah, contoh misal nih X1 tambah X2 kurang lebih sama dengan 9 seperti itu. Nah, karena kurang lebih sama dengan, kalian tuh bakal nambahin namanya surplus variable sebelah kiri biar sama dengan hasilnya seperti itu. Nah, terus ya udah, kalian tuh bisa langsung ganti aja X1 plus X2 ditambah S1 sama dengan 9. Udah sama dengan, karena di sebelah kiri itu udah pasti kita anggap sebagai balance dari sebelah kanannya seperti itu. Jadi kayak udah nggak kurang dari sama dengan, tapi udah sama dengan aja. Kayak gitu. Nah, pun berlaku demikian juga untuk kalau misal kalian nemuin constraint itu lebih dari sama dengan yang adalah surplus variable. Nah, tapi karena kalian surplus variable itu nambahin nama negatif di sebelah kiri ya, berarti kan minus S1 itu biar kalian tuh nggak apa ya namanya nggak hilang value-nya itu kalian perlu nambahin juga namanya artificial variable di sebelah kiri juga di sampingnya S1-nya itu sendiri seperti itu. Nah, di mana contohnya nih teman-teman kayak misal X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 9 karena lebih dari sama dengan itu kalian tuh biar sama dengan itu harus dikasih minus S1 di sebelah kirinya yang berubah menjadi X1 plus X2 kurang kurang S1 ditambah S1 sama dengan 9 seperti itu.
Nah, terus kalau semisal teman-teman juga temuin nih dari si variabelnya itu adalah sama dengan, itu kalian juga perlu nambahin artificial variable A1 di variabelnya. Jadi kayak sama juga kayak tadi, itu bakal berubah jadi X1 tambah X2 plus A1 sama dengan 9. Nah, yang kedua, itu kan buat di ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, itu kita bakal masuk ke si objective function ya teman-teman. Nah, kalau objective function, karena di variabel juga nambah A1, makanya di objective function juga perlu nambah teman-teman. Tapi kalau di objective function, itu nggak namanya A1 aja atau mungkin A2 aja tuh nggak boleh, tapi harus tambah dengan M juga. Nah, M-nya itu bisa tambah dengan negatif M, A something, ada A1, A2 sampai seterusnya itu juga sendiri. Dan M itu adalah sebuah angka sebenarnya, angka koefisien yang bakal menjadi sebuah koefisien dari si variabel A1 tadi itu sendiri seperti itu. Nah, terus kalau bisa kita lihat juga di sini, step ketiga adalah eliminasi atau substitusi agar tidak ada variabel artificial pada objective functionnya seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah sama juga kayak tadi yang Juni jelasin, itu pakai simplex method biasa dengan kalian tuh mengasumsikan bahwa si M itu adalah sebuah angka yang sangat-sangat besar sekali. Misal kayak 1 juta, 2 juta dan sebagainya seperti itu. Nah, terus juga perlu teknis juga nih teman-teman kalau misal dari A itu sendiri atau mungkin artificial variable itu sama dengan nol ya teman-teman, jadi nggak ada value-nya sebenarnya, cuman dari kita akan membantu perhitungan kita aja dalam segi simplex method kita seperti itu. Nah, mungkin boleh next lagi. Oke, nah ini next adalah sebuah contoh soalnya teman-teman ya. Jadi misal nih ada contoh soal maksimasi profit sama dengan 2x plus y. Dengan constraint-nya x min y kurang dari sama dengan 11 dan juga x plus 3y lebih dari sama dengan 15 dan juga x dan juga y lebih dari sama dengan 0 seperti itu. Nah, nextnya karena kita juga tahu nih ada kurang dari sama dengan, itu kalian bakal tambahin dari si satunya seperti itu teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini kalian bakal ubah jadi x min y plus S1 sama dengan 11. Nah, terus yang kedua, untuk kosa kedua, karena itu lebih dari sama dengan, kalian bakal nambahin si surplus variable, slackness variable seperti itu. Nah, itu kita bisa nambahin X plus 3Y dikurangin S2 ditambah A1 sama dengan 15, seperti itu. Nah, terus kalau misal udah dapat si persamaan tersebutnya, kita juga perlu ngubah si A1 ini sama dengan, jadi A1 sama dengan sekian, seperti itu. Jadi tinggal diubah aja dibalik, seperti itu. Jadi karena ini dapat X plus Y3Y min S2 plus A1 sama dengan 15, kalian tinggal pindahin si X plus 3Y min S2-nya ke sebelah kanan. Bakal jadi A1 sama dengan 15X min 3Y plus S2 seperti itu. Nah, terus di objective functionnya kalian tuh tinggal masukin juga si MA1 dengan A1-nya tuh kalian substitusi dengan tadi yang di atas itu sendiri. Jadi kayak berubah jadi P sama dengan 2X plus Y min M dikali 15 min X min 3Y plus S2. Seperti itu. Nah, terus karena udah dapat si objective functionnya, kalian tinggal masukin ke initial table kayak biasa aja seperti itu. Jadi ada P-nya sama dengan demikian dan juga bakal ada si objective functionnya juga yang udah ada si select class dan juga surplus variable seperti itu. Nah, terus juga sama aja kayak tadi. Ini basically tinggal kalian coba simplex method kayak biasa aja kayak tadi yang Juni jelasin juga dan kalian bakal dapetin optimal solutionnya di angka X sama dengan 12 dan juga Y sama dengan 1 dengan P sebesar 25 seperti itu mungkin teman-teman. Mungkin bisa di next lagi. Oke teman-teman, mungkin tadi udah dijelasin juga sama Jeki buat yang Big M. Sekarang kita lanjut ke two-phase method. Jadi two-phase method ini adalah sebenarnya dipakai kalau misalkan kalian tuh belum menemukan basic feasible solution buat di awal. Nah, basic feasible solution tuh emang bisa ya nggak ketahuan di awal tuh bisa banget kalau misalkan emang problemnya itu memiliki constraint lebih dari sama dengan dan juga sama dengan mungkin sama kayak Big M tadi. Jadi this is just itu karena mereka di dua fase di mana fase itu sebelum kalian nge-solve the real untuk mencari the real optimal solution, kalian tuh harus menghilangkan dulu si artificial variables ini in order buat kalian melanjutin simplex method kayak biasa. Jadi phase pertama itu goalsnya adalah untuk kalian menghilangkan semua artificial variable, baru lanjut ke fase kedua di mana kalian itu goalsnya adalah untuk ya mencari optimal solution gitu menggunakan simplex pada umumnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan cara-cara dari, sorry,
cara-cara dari two phase method ini mungkin nanti kita langsung langsung eh, praktik langsung aja di. Oke, sorry. Jadi kalau misalkan buat two phase method ini kita langsung bahas aja di contoh soal berikutnya. Mungkin tadi mau boleh balik bentar? Nggak? Oke, mungkin mau nge-recall dikit kalau misalkan di sini kita ada constraint summary di mana kalau misalkan kurang dari sama dengan itu kita menambahkan slack, terus kalau lebih dari sama dengan itu kalian melakukan dua hal. Jadi kalian mengurangkan dengan surplus dan ditambah dengan artificial variable. Sementara kalau misalkan constraint sama dengan kalian cukup tambah dengan artificial variable. Nah, artificial variable ini yang sebenarnya menjadi alasan kenapa kalian tuh harus melakukan two phase gitu. Karena kalian harus menghilangkan si artificialnya ini dulu in order buat melanjutin simplex method kayak biasa. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang ini langsung aja ke contoh soal, di mana di sini kita ada example problem yang bisa kalian baca di sebelah kiri atas pojok. Nah, di sini constraint seperti kalian lihat itu ada tiga jenis constraint, ada kurang dari sama dengan, dan juga lebih dari sama dengan. Dan di sini yang bakal jadi PR kita adalah di bagian sama dengan sama lebih dari sama dengan ya, dikarenakan mereka akan mempunyai artificial variable nantinya. Nah, pertama-tama pastinya kayak biasa kita convert dulu ke standard form, bikin semua constraint itu jadi sama dengan. Ini kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama itu constraint-nya jadi ada slack-nya. Terus yang kedua yang sama dengan, karena dia sama dengan, jadi kita tambahkan dengan artificial variable. Terus yang lebih dari sama dengan, itu kita tambahkan dengan artificial variable yang kedua. Dan dikurangkan dengan yang namanya si surplus yang S1 ini gitu. Terus kayak biasa, constraint buat positif itu lebih dari nol. Nah, pertama-tama kita melakukan V1 dulu nih, yang seperti tadi aku bilang, goalsnya adalah untuk nge-remove semua artificial variables yang ada dan untuk mendapatkan visible starting point. Nah, V1 tuh stop ketika kapan? Ketika W-nya itu udah ditemukan sama dengan nol dan semua artificialnya itu udah hilang dari basic variable. Jadi, kalau sekarang kalian lihat di tabel bawah, A1 sama A2 kan masih ada di row basic variable ya. Nah, itu tuh nggak boleh gitu. Mereka tuh harus hilang dulu dari si row basic variable-nya ini, kayak gitu. Nah, buat V1 ini mau kasusnya itu maximization atau minimization, V1 itu selalu dilakukan dengan minimization gitu. Jadi akan di start dengan minimization. Minimization juga beda formulanya, itu minimization W sama dengan A1 tambah A2. Nah, hal ini kalau kita mau ubah ke maximization itu bisa. Jadi kita ubah aja maximization Z eh, ada tanda kutip di atas sama dengan min A1 min A2. Jadi dikali min 1 aja sebenarnya. Terus standar tuh constraint-nya masih tetap sama kayak standar form yang biasa gitu. Terus habis itu ini langsung aja kita ke iteration table-nya. Jadi pertama-tama kita bikin initial table-nya dulu nih. Pokoknya kita ubah yang kotak di atas yang kanan itu, kita ubah ke initial table. Nah, seperti yang kalau kalian lihat di sini tuh di Z row-nya A1 sama A2-nya itu tuh angkanya tuh masih satu gitu. Dimana kita harus ngebikin si A1 sama A2 ini tuh jadi Z row konsisten dulu, which is harus di-nolin. Nah, in order to do that, we have to do a row operation. Jadi row operationnya ini kita bikin gimana supaya A1 yang tadinya satu dan A2 yang tadinya satu tuh jadi nol. Nah, sama kita harus hubung-hubungin sama row 1, row 2, row 3, which is yang di sini in this case row 1 itu row yang S1, row 2 A1, sorry, row yang S1 itu row 0, terus row yang A1 itu row 1 dan row yang A2 itu adalah row 2. Nah, new operation-nya biar dia nol, itu tuh caranya dengan new R0 sama dengan R0 dikurang R2 kurang R3. Kenapa gitu? Kalau kalian lihat, dia kan di sini awalnya satu. Satu kalau dikurang row 2 itu adalah satu. Terus dikurang nol tuh jadi nol gitu. Terus same goes tuh yang A2. Nol, sorry, satu dikurang nol dikurang satu sama dengan nol gitu. Nah, ketika udah jadi Z row konsisten, which is A1, A2-nya nol, nah baru kalian bisa lanjut ke iteration, the real iteration-nya. Oh ya, di sini kalian juga bisa perhatiin kalau setelah kita bikin jadi Z row konsisten, timbullah si X1 ini jadi minus di Z row-nya. Nah, ini yang bakal kita lakukan iteration supaya nanti nggak ada yang minus gitu. Boleh next, Sok? Oke, jadi next kita melakukan iteration 1, di mana di sini yang tadi aku bilang juga sebelumnya kalau misalkan si min 2-nya itu kan minus. Nah, di sini dia karena problemnya itu juga maximization,
Jadi kita bikin yang entering variabelnya itu yang paling most negatif di row Z, which is si min 2. Nah, ya udah ketika kalian udah jadiin min 2-nya ini entering variabel, kalian melakukan iteration kayak biasa aja, kayak simplex. Terus nanti kalian akan menemukan row operationnya tuh hasilnya kayak gini. Jadi eh, si A2-nya diganti jadi X1. Nah, tapi setelah row iteration satu timbul lagi nih, ada yang minus lagi negatif di Z row, which is si yang under E1, which is min satu. Nah, karena min satu masih negatif, nah kalian belum bisa lanjut ke phase 2. Jadi kalian lanjut ke iteration kedua, tapi dari fase yang pertama, ini masih fase pertama, di mana akhirnya kalian menentukan si min satu ini atau S1 jadi entering variable, terus abis itu leaving variabelnya itu adalah A1 gitu. Terus pokoknya kalian melakukan ini terus iteration sampai kalian sampai di kotak yang bawah kanan yang bawah itu kalian menemukan kalau misalkan we stop phase satu since pertama minimum W-nya itu udah sama dengan nol. Jadi RHS-nya di sini udah nol. Terus all artificial variables are nol. Jadi kalau kalian lihat di basic variable udah nggak ada A1 dan A2 kan. Nah, ini artinya kalian udah bisa lanjut nih ke fase kedua. Boleh lanjut? Lanjut. Oke. Nah, di fase kedua, kalian uh, goals-nya udah beda. Karena tadi fase satu udah selesai, fase kedua kalian melakukan simplex kayak biasa, which is kalian harus nge-restore atau balikin lagi objective function yang utama, which is Z sama dengan 6x1 plus x2 gitu. Nah, phase 2 itu bakal stop ketika ya kayak simplex pada umumnya ketika udah nggak ada negative values di row nol dan juga ketika uh, dan ketika kalau kasus lainnya tuh ada juga yang namanya unbounded. Unbounded itu ketika entering variabel atau entering kolomnya itu udah nggak punya valid ratio. Jadi ketika kalian ratio tes, dia tuh hasilnya either nol atau minus. Nah, semuanya kalau misalkan zero atau minus itu artinya problemnya itu adalah unbounded. Nah, nanti kita bakal find out apakah problemnya itu unbounded atau sebenarnya ada optimal value-nya. Nah, ini kalian bakal balikin lagi. Pokoknya kalian berangkat dari si tabel yang terakhir yang di V1, tapi bedanya yang di row Z, kalian ganti ke objective function yang baru gitu. Which is yang ini, Z kurang min 6x1 min x2. Makanya di sini dimerah-merahin kan, x1-nya jadi min 6, x2-nya jadi min 1 gitu. Nah, A1 sama A2 karena tadi kita udah berhasil eliminasi dia dari basic variable, kalian bisa menghapus si A1 A2 ini dari kolomnya. Makanya terbitlah tabel yang baru which is yang di sebelah kanan atas. Itu kalau kalian lihat udah nggak ada A1 dan A2. Nah, di sini kalian udah tinggal ngelakuin aja nih iteration syntax method kayak biasanya. Terus hasilnya ini iteration satu, terus iteration 2 kalian entering variable S2. Next slide. Nah, resultnya adalah ketika kita masukin entering variabelnya itu adalah X2 min 19, ternyata pas kita do the ratio test, nggak ada rasio yang positif gitu. It's either nol, infinity, atau enggak minus gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini, artinya kan nggak ada living variable yang bisa ya. Jadi sebenarnya buat X2 ini, karena dia masih minus, kita bisa increase X2 ini without bound. Jadi artinya si problemnya ini tuh adalah unbounded atau X2 sama dengan infinity kayak gitu. Next slide. Oke, halo guys. Pertama-tama kenal lagi. Gue Alif dari Teknik Industri Angkatan 2023. Mungkin pada parts ilmu kali ini gue bakal ngejelasin sedikit related ke revise simplex method. Jadi mungkin point of awal dulu kalau misal revise simplex itu salah satu kayak metode yang mostly digunain dan itu versi yang lebih efisien dari simplex method biasa. Tapi mungkin teman-teman udah lumayan familiar juga ya sama simplex method seperti biasa. Jadi kalau simplex method itu ada beberapa hal. Jadi itu adalah improvement dari standar simplex method dan juga kita tuh cuma fokus ke beberapa hal yang relevan, which is basic variable dan juga non basic variable. Jadi mungkin kalau ngasih analogi sedikit ya, kalau misal simplex method tuh let's say kayak kita mau sampai ke suatu tujuan misalnya, tapi kalau using simplex method berarti kita cek kayak every single possible path atau way yang bisa kita gunakan untuk sampai ke
that place yang kita tuju. Tapi kalau misalnya reverse simplex itu kita tuh cuma fokus ke jalur-jalur atau path-path yang emang relevan, dan juga kita bakal ngitung exactly perubahan-perubahan atau something yang terjadi di antara basic dan non basic variable ini atau path-path yang relevan ini. Jadi sebenarnya secara steps I think itu pretty normal juga. Jadi kita tuh mulai dari variable basis awal dulu. Of course dari problem reverse simplex method juga kita harus nge-translate ke standard form standard problem. Kemudian kita bakal ngitung nilai ZJ kurang CJ untuk melihat arah perbaikan di mana yang masuk variable basisnya dan mana yang NBV atau non basic variable. Kemudian ya as simplex established seperti biasa kita will iterate, kita nyari which variable yang bakal entering, which yang bakal leaving, dan juga kita bakal update basis dengan cara ini sampai efisien. Jadi sebenarnya output dari reverse simplex method ini apa? Ketika semua coefficient itu udah non negatif atau positif, maka basic variable yang kita cari itu udah optimal dan itu udah proving bahwa problem ini udah selesai. Boleh tolong next? Oke, mungkin without further ado ya, mungkin kita bakal lanjut ke example aja yang problem. Jadi ini juga salah satu problem terkait dengan reverse simplex methods. Jadi untuk max z sama dengan 6x1 kurang 3x2 tambah 3x3, ini merupakan functionnya. Dan juga kemudian ini juga beberapa terhadap, jadi pertama adalah 2x1 kurang x2 ditambah 2x3. Kemudian ada juga X1 tambah 4x3 tambah 2x3 sama, kurang dari sama dengan 20. Dan lastly itu 2x1 tambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 sama dengan atau lebih dari 8. Jadi sebenarnya kita bisa amplify dulu dari basic variable secara awal ini. Of course ini ada tiga ya. Ada S1, S2, dan juga S3. Jadi sebenarnya buat ini kita tuh bakal ngelihat both secara B0-nya, secara inverse dan juga secara nggak inverse. Dan pada case ini masih sama. Oke, boleh tolong next. Oke teman-teman, mungkin kita bakal masuk ke something yang lebih detail ya terkait dengan gimana penyelesaian kita di reverse simplex analysis ini. Jadi pertama kita tuh bakal nyari entering variable pada iterasi zero dulu. Jadi pertama kita bakal ngelihat coefficient dari non basic variable mana yang ada pada nol dan juga kita akan petakan. Sebenarnya pakai rumus apa? Ini teman-teman kalau bisa lihat ada part yang kuning di bawah kanan ini yang di mark CJ sama dengan CBV B inverse AJ kurang CJ itu merupakan rumus dasar yang kita cari untuk melihat coefficient zero pada row awal. Jadi mungkin each iteration ini bakal selalu dipakai. Mungkin teman-teman bisa text notes juga. Ini salah satu rumus yang sangat penting juga. Jadi let's work. Jadi sebenarnya untuk basic variable awal nol itu ada tiga, S1, S2, dan S3. Bisa kita lihat CBV, B0 inverse. Kita lihat untuk awal itu sama-sama aja karena kita kaliin dengan inverse 100, 010, dan juga 001. Mungkin a little reminder buat teman-teman kalau misal udah agak lost terkait konsep ini, ya udah basically ini tuh select variable. Jadi kita nambahin select S1, S2, S3 for each of the uh, for each of the standard dari permasalahan awal, dan ini merupakan matriks awal yang kita form dan ini ngebentuk matriks awal yang optimal seperti ini. Jadi sebenarnya untuk awal kita bakal ngeliat dulu kebagi jadi tiga koefisien ya. Jadi untuk koefisien awal S100 itu 842. Jadi itu sama dengan min 60. Kita next juga ke variable 2 dan juga variable 3 sama dengan min 30 dan juga sama dengan min 20. Jadi as mentioned before, jadi untuk awal kita nyari mana yang paling non negatif. Yang paling non negatif ini yang bakal menjadi base dari kita untuk entering. Jadi karena min 60 itu udah paling non negatif paling negatif, paling besar, eh, paling minus lah istilahnya. Jadi S1 itu merupakan basic awal kita untuk entering. Oke, boleh di next. Oke, mungkin kita bakal masuk juga ke analisis Tableau ya teman-teman. Jadi as teman-teman udah lihat juga ya sebenarnya. Jadi sebenarnya karena kita ingin mencari variable-variable yang kosong ini, bisa dilihat yang ditandain mark merah. Jadi sebenarnya ini merupakan operasi yang kita lakukan di bawah. Jadi B0 inverse A itu akan mendapatkan hasil 842 yang kita ingin jadikan X1. Jadi bisa teman-teman lihat juga kemudian B0 inverse B. Kemudian kita
akan gunakan untuk mendapatkan RHS atau right hand side yang kita akan gunakan pada iterasi pertama ini. Kalau misal teman-teman agak lost, sebenarnya itu merupakan rumus awal yang tadi seperti di-mention dari previous slide, yaitu CBV B inverse AJ kurang CJ. Jadi sebenarnya kita akan mencari beberapa variable yang akan kita jadikan basic variable dan juga non variable. Kemudian kita akan melihat based on entering sebelumnya. Jadi setelah ini kita bakal melakukan ratio test untuk menentukan mana yang living atau mana basis yang akan keluar. Jadi ya as simple, mungkin teman-teman udah familiar juga. Jadi buat right hand side untuk mencari untuk ratio test itu sendiri, right hand side-nya itu bakal dibagi sama X1. Jadi untuk case ini bisa teman-teman lihat untuk part yang living adalah 4. Boleh tolong next. Oke, Oke, mungkin kita bakal ngupdate lagi ya. Each of iteration kita tuh penting banget untuk ngupdate basic variable dan non basic variable ya teman-teman. Jadi untuk basic variable nol tadi seperti yang udah di-mention itu ada include S1, S2, S3. Kemudian non basic variable-nya ada X1, X2 dan X3. Kemudian bisa kita lihat untuk yang basic variable yang kita dapat pada iterasi satu ya teman-teman. Itu ada S1, S2 dan X1 seperti tadi di-mention sebagai part of entering-nya. Kemudian untuk non-basic variable kita mendapat S3, X2, dan juga X3. Kemudian kita bakal updating di satunya yaitu ERO. ERO itu apa? Itu elementary row operation. Jadi ya operasi basis yang biasa teman-teman lakukan. Jadi untuk ngupdate di inverse awal ini bisa kita lihat kita tuh ingin menjadikan 842 ini menjadi 001 which is matriks ideal yang ingin kita capai. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan untuk row satu untuk di row satu jadi satu bahkan kita kurangi dengan 8 dikali dengan row 3 kemudian di row 2 di row 2 sebelumnya old row 2 kita mention old ya old means previous row yang kita gunakan atau dari previous iterasi. Jadi untuk row 2 sendiri old row 2 itu bakal dikurangi sama 4 row 3 4 dikali 4 times row 3. Kemudian pada row 3 kita akan kalikan 0,5 dan juga out row 3 untuk mencapai matriks ideal 001. Jadi seperti teman-teman lihat di sini kita tuh ngalihin sama koefisien dari select variables yang tadi. Dan how does it look like? Kita akan mendapat B1 inverse yaitu 10 min 4, 01 min 2 dan juga 00 1/2 atau 0,5. Boleh tolong next? Oh ya, tadi itu X berarti karena X1 masuk dan X3 keluar itu dan S3 keluar kita bakal update ke next iteration ya teman-teman. Oke, jadi kita bakal nyari lagi entering variables. Sebenarnya iterasi ini akan kita lakukan berulang sampai koefisien yang kita dapatkan itu optimal yaitu koefisien tidak ada yang menjadi non negatif tidak ada non negatif. Jadi sebenarnya tidak ada yang negatif. Jadi sebenarnya bisa kita lihat lagi untuk basic variable awal ini merupakan elaboration dari selanjutnya. Kita bakal lanjut dan elaborate. Untuk basic variable satu itu kita bisa lihat ada S1, S2 dan juga X1. Ini merupakan new basic variable yang kita udah include. Kemudian bisa kita lihat juga untuk CBVB inverse 1 kita bisa lihat bahwa kita akan mengalihkan the previous dengan hasil yang kita dapat sebelumnya yaitu 0060 kita kalikan dengan 10 min 4, 01 min 2 dan juga 001/2 sehingga kita mendapatkan CBVB inverse baru yaitu 0030. Oleh sebab itu, untuk non-basic variable satu yang kita dapat, itu dia akan berubah menjadi S3, X2, dan juga X3. Kemudian bisa kita lihat lagi, seperti rumus yang sudah dimention sebelumnya, kita akan mencari lagi koefisien dari S3 pada row 0. Jadi bisa kita dapatkan 0030 dikali 001 kurang 30 itu sama dengan 15. Kemudian bisa kita lihat mana lagi variabel yang paling negatif atau nilai minus paling besar. Dikarenakan min 5 merupakan hasil terbesar dari C3, dia tuh akan menjadi basis variabel entering untuk iterasi selanjutnya. Boleh tolong di next? Oke teman-teman, seperti yang sudah di mark juga, jadi kita tuh bakal mencari X3 dan juga right hand side. Jadi bagaimana caranya? Bisa kita lihat juga, ini B1 inverse A3. Kita kalikan seperti biasa dari previous tabel previous sebelumnya, 10 min 4, 01 min 2, dan juga 0005, 00 dan 0,5. Kita kalikan dengan 1,5 dan juga 0,5. Sehingga result yang kita dapat min 1, 0,5, dan juga 0,25. The same thing yang akan kita lakukan juga dengan B1 inverse B. Kita ngalihkan dan dapat hasilnya adalah 16, 4, dan juga 4. Setelah dari sini kita akan melakukan rasio test. Tapi boleh next dulu untuk kita reveal hasil.
Oke, sehingga hasilnya adalah seperti yang dimention ya. Jadi untuk X3 itu merupakan hasil penjumlahan dari B1 inverse A kita, sehingga row dari X3 akan terisi min 1, 0,5 dan juga 0,25. Sedangkan RHS itu berasal dari hasil kita operasi terhadap B1 inverse B. Sehingga 1644 akan kita isi dan kita perbarui di bagian RHS. Kemudian hal yang sama akan kita lakukan, kita akan melakukan lagi rasio tes. Jadi rasio tes akan dilakukan sama untuk tiga variabel juga. Jadi pertama adalah 16 bagi min 1 min 16, which is udah non negatif, itu udah agak jauh. 4 bagi 0,5 sama dengan 2 dan juga 4 bagi seperempat yaitu sama dengan 1. Dikarenakan 2 merupakan variabel dengan hasil terbesar setelah dari ratio tes ini, 4 bagi seperdua sama dengan 2, sehingga variabel ini akan menjadi variabel living atau bakal keluar dari basis pada step selanjutnya. Boleh tolong di next? Oke, kita bakal update lagi basic variable dan non basic variable dari uh, dari Revive Simplex ini. Mungkin it's a lot of steps ya, tapi kalau misalnya teman-teman agak lost atau apa, feel free untuk langsung interrupt aja dan nanya. Tapi it's a little bit advanced dan buat pengaplikasiannya tuh bakal really based on soal yang ditanyakan nanti. Tapi ini merupakan type of soal koefisien positif dan tidak ada negatif pada basic variable. Jadi sebenarnya kita bakal update lagi untuk B inverse-nya ya teman-teman. Jadi pada iterasi ini seperti sudah dimention juga X3 itu akan masuk menjadi basis yang enter, kemudian S2 akan menjadi basis yang keluar atau leaves. Kemudian bisa kita lihat juga seperti rumus tadi ya yang sudah dimention beberapa kali. Mungkin teman-teman itu harus note CJ sama dengan CBV B inverse AJ dikali AJ kurang CJ. Jadi sebenarnya teman-teman untuk uh, pada pada step kali ini lagi akan memperbarui basic variable dan non basic variable. Kemudian B inverse yang diupdate itu akan seperti biasa aja ya teman-teman. Yang A kemudian kita akan mengupdate B inverse. Tapi seperti yang sudah dimention juga kondisi ideal yang ingin kita capai adalah ketika matriksnya sudah 0, berjumlah 001. Oleh sebab itu bisa kita lihat yang kita kalikan untuk B inverse agar dia mencapai matriks yang optimal itu untuk R1 kita akan kaliin old row 1 ditambah dengan row 2, kemudian row 2 it stays as row 2 karena udah optimal ya teman-teman. Kemudian terakhir row 3 itu old row 3 atau previous row 3 akan kita kalikan dengan R2 dikali akan kita kurangi dengan R2 dikali seperempat. Boleh tolong di next. Oke teman-teman, ini bakal jadi sebenarnya lanjutan lagi dari tadi ya teman-teman. Ini sebenarnya masih satu soal ya. Jadi untuk CBV tadi yang udah kita dapatkan, which kita udah dapatkan matriks hasil dari iterasi sebelumnya yaitu 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min 0,5 dan juga 1,5. Itu akan kita kalikan dengan basis kita awal 0, 20 dan juga 60 sehingga kita akan mendapatkan hasil 0, 10 dan juga 10. Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus membandingkan kembali koefisien dari basic variable ya. Bisa kita lihat hasil dari seluruhnya C2 basic variable pertama adalah 5, S2 hasil basic variabelnya sudah 10 dan juga S3 basic variabelnya sudah 10. Sehingga jika kita sudah mencapai condition ini di mana semua basic variable sudah positif dan tidak ada negatif, itu menandakan dan mengindikasikan bahwa basic variable kita sudah optimal dan basically iterasi kita sudah selesai. Boleh tolong di next? Oke, ada yang terakhir lagi teman-teman. Untuk setelah kita mencapai condition yang maksimal tadi, ketika semua basic variable kita sudah positif, kita tuh akan melakukan dua hal terakhir lagi. Tapi itu ya, itu sebenarnya sangat conditional ya teman-teman terkait dengan apa yang objektif yang diminta dari soalnya. Tapi basically secara umum itu ada dua yang bisa yang perlu kita cari. Pertama yaitu right hand side. Jika kita ingin mencari RHS, sebenarnya RHS ini sangat penting kalau misal mostly pada cases-cases di mana dibutuhkan kita mencari maksimum misalnya for example kayak profit maksimum misalnya ini tuh kayak something yang sangat dibutuhkan karena ini akan salah satu menjadi pengalih pada function kita either untuk mencari profit atau mungkin time yang paling maksimal misalnya. Jadi right hand side itu umumnya pada soal revised simplex itu akan sangat dipakai.
Kemudian ya udah simple seperti tadi di inverse B dengan matriks yang sudah optimal yang kita dapatkan tadi 12 -8 02 -4 dan juga 0 -0,5 dan 1,5 kita kalikan dengan 48 20 dan juga 8 sehingga right hand side pada hasil akhir mulai dari row kita itu akan menjadi 24 8 dan 2. Kemudian part terakhir ini Z value sebenarnya ini optional tapi ini salah satu bisa jadi salah satu objektif juga yang dicari pada revise simplex. Jadi untuk rumus dari Z value itu sendiri kita akan mengalihkan kita akan mencari CBV B2 inverse B dan juga akan kita kalikan seperti iterasi-iterasi sebelumnya 0 10 10 dikali dengan 48 20 dan 8 sehingga Z value yang kita dapatkan adalah 280. Oke, boleh tolong di next. Oke, kita lanjut lagi ke kita lanjut lagi ke duality. Semoga semuanya masih semangat ya guys. Semangat ya guys. Jadi tadi kan kita udah dibahas sama Jeki sama Rajwa sama Alifaya terkait LP yang primal. Nah sekarang kita masuk ke dual. Dual nih apa sih? Sebenarnya dia itu kebalikannya dari primal. Dia tuh memberikan harga bayangan dari constraint di primal. Jadi ada shadow price-nya nih dari primal ke dual. Nah shadow price ini menunjukkan nilai tambah dari satu unit biar mereka tuh tahu shadow price perubahannya tuh berapa dari primal. Nah, dari dual ini kita bisa ngelihat apa aja sih? Pertama, di sini kita bisa ngelihat perubahan RHS. Terus kita juga bisa ngecek nih, apakah constraint ini binding atau tidak. Kalau misalkan dualnya tidak sama dengan nol, artinya dia binding, tapi kalau misalkan tidak binding, nilai dualnya itu sama dengan nol. Terus koefisiennya juga bisa kita lewat nih, lewat primal dan juga dual. Nah, dual rules ini tuh ada beberapa hal nih, objective functionnya itu dari max bisa berubah ke min. Itu dari primal ke dual. Terus juga dari constraint berubah jadi variabel dan variabel berubah jadi constraint. Terus dari lambangnya juga berubah nih dari lebih kecil sama dengan nol bisa jadi lebih besar sama dengan nol. Nah, mungkin untuk detailnya bisa next slide. Nah, dual ini tuh bentuk kedua dari primal. Kalau simpelnya ya, dari maksimum itu minimum dan minimum ke maksimum dan lambangnya berubah. Oke, untuk ke contohnya nih, pertama dari primal L ini, di sini kan ada dua, terus juga ada tiga ya. Nah, dia tuh ada di objective function. Nah, kita berubah dari objective function, kita berubah ke constraint, mana ini berubah ke samping gitu. Oke, jadi kalian bisa ngafalin dari posisinya yang berubah. Terus misalkan di sini tadinya dia itu objective function, tadinya dia variabel, dia berubah jadi objective function gitu. Terus Terus kita bisa berubah lagi nih dari um, max itu berubah jadi min. Itu yang penting banget, max berubah jadi min. Terus juga yang berubah lagi adalah tandanya guys. Tadi kan ini di primal itu lebih kecil sama dengan 4. Nah, kita berubah lebih besar sama dengan. Itu yang harus kalian perhatiin. Dan juga yang tadinya tandanya itu X berubah menjadi Y. Itu sebenarnya optional aja. Jadi sebenarnya ini tuh perubahan guys diturunin dari primal ke dual. Begitu. Boleh di next? Belum. Oke, nah ini kalian juga bisa pakai cara kedua. Kalau misalkan tadi kalian masih bingung, kalian bisa putar posisinya nih. Biasanya aku ya buat misalkan 2, 3, terus 4, 6. Oke, tinggal aku ubah posisinya jadi 4, 6, 2, 3. Jadi kalian bisa ngafalin tuh based on posisinya. Terus tandanya tinggal kalian ubah. Dan jangan lupa max, min. Jadi aku ngasih dua opsi. Tadi pertama, boleh ke slide sebelumnya. Ini kalian bisa pakai tabel kayak gini kalau kalian mau ngafalin atau di next slide. Kalian bisa pakai cara posisi tadi. Itu depends on kalian. Kalian tuh lebih mudah kayak gimana gitu. Boleh di next. Nah, ini dual rules-nya untuk overview-nya. Boleh di next. Oke, ini mungkin kita coba kali ya. Ini satu soal lagi dari max x1, x2. Nah, itu kan objective functionnya. Kita mau ubah itu jadi constraint. Tapi first of all, kita ubah dulu nih maximize jadi minimize. Terus juga
em, kita ubah nih tadi yang dari ya variabel kita ubah jadi objective function. Jadi 2Y1 ini kan karena di sini dia 2, terus ini 2Y2, terus di sini lagi dia 5. Jadi ditambah 5Y3. Nah, ini untuk objective functionnya. Sorry banget kalau tulisannya berantakan, oke? Terus masuk lagi, karena tadi kita udah ubah nih variabel jadi objective function. Nah, jangan lupa ubah objective function jadi variabel. Di mana kita ubah min 2 Y1 tambah Y2. Nah, tambah Y3. Jadi yang di bagian sini, guys, di bagian sini, itu jadi yang di bagian sini, gitu. Nah, terus tandanya juga berubah. Tadinya lebih kecil sama dengan, kita ubah jadi lebih besar sama dengan. Diambil dari mana? Dari objective function. Jadi di sini satu. Terus kita tambah lagi variabel kedua dari yang sisi sini ya. Y1 min 2 Y2 ditambah Y3. Nah, terus tadi tandanya lebih kecil sama dengan, kita ubah jadi lebih besar sama dengan. Nah, ini minus satu dari mana? Dari objective function gitu. Nah, kita cek benar nggak sih? Boleh di next slide? Nah, gini ya guys. Jadi, kalian tuh kalau misalkan bingung lihat tabelnya, kalian bisa hafalin dari posisinya aja yang dari objective function, itu jadi variabel, variabel jadi objective function. Terus dari max ke min, terus tandanya diubah. Gampang lah kalau dual. Next. Nah, kita coba. Nah, setelah kita udah ubah tadi dari primal ke dual, itu sebenarnya belum selesai. Kita tuh harus nyelesain dengan simplex method. Nah, simplex method ini sebenarnya sama yang tadi udah dijelasin sama Rajwa dan juga sama Jackie. Itu sama kayak tadi, guys. Ini overview lebih cepatnya aja ya. Jadi nanti setelah kita udah dapet dual, sebenarnya tujuannya apa sih? Kita tuh mastiin apakah solusi primal sama dengan dual. Karena hasilnya tuh harusnya sama, guys. Kalau misalkan nggak sama berarti dia nggak binding gitu. Ada shadow price di dalamnya. Jadi kita memastikan apakah solusi dari primal ini sama kayak hasil solusi dari dual. Kita coba di simplex method ya. Kan tadi kita udah ubah nih dari LP primal ke LP dual. Terus kita masukin ke tabel U-nya. Nah, terus di sini udah nih dimasukin semuanya kita udah dapat nih enteringnya min satu, terus juga kita dapat rasionya 2. Kenapa enteringnya min satu? Karena tadi minusnya di min satu, terus kenapa 2? Ini kalau kalian bagi, kan kalau rasio tuh nggak boleh minus ya bawahnya, pembilangnya atau penyebutnya. Terus juga di sini kalau misalkan 2/1 itu 2, sedangkan kalau di sini 5/1 itu 5, which is lebih besar, harusnya lebih kecil gitu. Nah, terus kita udah dapat. Ini kalau kalian iterasiin, di mana kita harus buat ini jadi matriks identitas, itu nanti kita dapat nih jadi tabel kedua. Nah, setelah itu kita dapat enteringnya minus satu dan juga rasionya di 3/3 itu satu. Sampai nanti di iterasinya ini 2 kali iterasi, kita dapat nih hasil yang optimal. Nah, kalau kalian udah dapat hasil yang optimal, kita bisa nentuin nih guys. Di sini kan kita bisa lihat ini Z itu satu. Jadi kita bisa nentuin kalau misalkan nih X1 sejajar sama apa? Sama 4 nih. Kita lihat 4. Jadi di sini kalian bisa ngeliat juga apa yang aku tulis. X1 itu 4 gitu ya. Jadi kita ngeliat dari posisinya. Terus di X2 ini sejajar sama satu. Jadi X2 sama dengan satu. Jadi kita masukin dulu nih. Kita masukin X1 tuh apa, X2 tuh apa. Terus di sini S1 itu 9 ya. Ini aku disclaimer lagi yang sejajar. Nah, di sini aku masukin S1 tuh 9. Terus di sini S2 itu nol. Kenapa? Karena dia bukan matriks identitas. Yang bisa kita masukin X1 berapa, X2 berapa ke RHS, itu cuma yang matriks identitas. Nih yang 0, 1, 1 kayak gini. Sedangkan kalau ini, kalau kalian lihat, ini kan bukan matriks identitas. Jadi kita nggak bisa tuh masuk-masukin kayak tadi, oke? Nah, terus setelah itu kan kita udah dapat nih X1 itu 4, X2 itu 1, S1 itu 9, dan karena S2, S3 ini bukan matriks identitas, dia itu 0. Oke, setelah kita udah dapet ini, kita bisa move ke cara selanjutnya, yaitu ini rumus dari sana ya guys. Jadi X1 kali V1 sama dengan 0, dan X2 kali V2 sama dengan 0, Y1 kali S2, ini terus guys. Jadi X1 kali V2, ini rumus pasti. Kalian hafalin aja dan itu selalu sama dengan 0. Nah, ini kita tuh cuma substitusi dari data yang ada di sini. Oke, kita perhatiin, kita fokus ke bawah sini ya.
Misalkan X1 sama dengan 4 dari data ini. X1 sama dengan 4. Nah, kalau X1 kali V1 sama dengan 0, kalau X1 sama dengan 4, 4 kali V1 itu sama dengan 0, pasti V1-nya 0 dong. 4 kali berapa yang hasilnya 0? Jadi V1 itu udah pasti 0. Kita substitusi ini. X1 ke X1 sini. Kan 4 kali V1 sama dengan 0 gitu ya. Jadi pasti V1-nya 0. Berapapun dikali 0 pasti kan 0. Jadi makanya kita tulis if X1 sama dengan 4 dan V1 sama dengan 0 gitu. Kita masukin nih ke semuanya lagi. If X2 sama dengan 1 dari data ini ya guys. If X2 sama dengan 1, nah kita masukin nih X2 kali V2 sama dengan 0. Kita masukin X2 itu 1, V2 sama dengan 0. Nah, berarti V2, X2 dikali berapa biar 0? Ya, harus dikali 0. Jadi kita dapat V2 itu sama dengan 0. Terus S1 sama dengan 9. Oh, ini typo. Ini harusnya S1. Y1 kali S1 sama dengan 0, makanya kita dapat Y1-nya 0. Pokoknya ini kita mastiin kalau itu 0. Sedangkan kenapa yang bawah ini agak beda case-nya? Karena if S2 sama dengan 0, oke misalnya S2 itu 0. 0 kali berapa sama dengan 0? Kalau kita kalian sama bilangan bulat, itu bisa 0. Tapi kalau kita kalian sama 0, juga 0 kali 0 hasilnya 0. Jadi ada probability bahwa angka tersebut bukan 0, bisa jadi lebih besar daripada 0. Makanya kita di sini tulis Y2 sama dengan lebih besar sama dengan 0. Karena ada probability kalau dia tuh bukan 0, bisa jadi angka yang lebih besar. Makanya itu beda sama case atas, karena case atas tuh udah pasti kalau angka tersebut 0. Gitu. Nah, setelah udah masuk ke sini, kita masukin nih dari data ini nih, dari dual. Kita masukin ke sini. Nah, min 2 Y1 tambah Y2 ditambah Y3 min V1 itu sama dengan 1. Ini kita ambil dari ini ya guys, variabel. Terus kita masukin Y1 min 2Y2 plus Y3 min V2 sama dengan 1. Itu dari objektif, dari variabel di dual LP. Nah, kita tinggal substitusiin. Boleh di next? Nah, kita sebelum substitusin sebenarnya ada yang bisa kita coret. Karena Y1 sama Y1 atas bawah bisa dicoret, V1 sama V2 juga bisa dicoret. Karena V1 V2 tuh 0, terus juga Y1 juga 0. Jadi kita coret aja karena kita udah tahu itu 0. Boleh di next? Nah, kita udah tahu nih sisanya Y2 plus Y3 sama dengan 1, 2, min 2Y2 plus Y3 sama dengan min 1. Terus kita tinggal substitusiin aja. Setelah kita substitusiin, ini bisa dicoret nih. Y3 coret. Terus Y2 min 2Y2 sama dengan 1 kurang 1. 1 min 1 jadi 2. Terus nanti nih kita dapat nih Y2, Y3 berapa dari hasil substitusi gitu. Nah, terus kita udah dapat nih. Kalau kita udah dapat Y2, Y3, kita pastiin apakah hasil primal sama dualnya sama. Karena harusnya sama nih. Kita coba cek ya. Kita masukin nih. Di sini kan maksimisa X1, X2 itu 4 kurang 1. Dari mana? Dari hasil dari sini guys. Optimalnya tadi. Terus kita masukin nih kalau yang dual, boleh di next. 2Y1 tambah 2Y2 plus 5Y3. Kita make sure benar nggak nih dari hasil yang tadi kita dapat. Tadi Y1 itu kan 0. Nih kita dapat Y1 kan tadi 0. Terus Y2 kita dapat itu 2/3. Terus kita masukin ke sini kan. Terus 5 kali Y3. Tadi kita udah dapat Y3 sepertiga. Min 2 kali 0 tambah 2 kali 2/3 tambah 5 kali sepertiga. Hasilnya sama 3. Nah kita bisa dapetin nih. Boleh next. Kalau hasilnya primal itu 3, dual juga 3. Akhirnya kita dapat kalau hasilnya sama. Jadi sebenarnya guys, conclusionnya adalah solusi dari primal itu sama dengan dual. Kenapa? Tapi kenapa sih kita cek primal dan dual? Kita cuma mau ngeliat dari point of view yang berbeda. Kalian bisa nge-solve dari primal, tapi kalian juga bisa ngeliat dari point of view yang berbeda itu dari dual. Tapi hasilnya pasti sama. Cuman kalian pasti suka disuruh sama dosen coba jawab dengan cara dual. Itu dari cara dosennya aja. Tapi sebenarnya kalian mau solve sama primal ataupun dual, hasilnya sama. Itu yang membuktikan kalau jawaban kalian benar gitu. Boleh next?
Oke, halo teman-teman, kenalin lagi Fayana T23 Aslab Sams. Dan hari ini materi terakhir ya buat Prolin malam hari ini. Semoga kalian masih semangat ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini bakal bahas sensitivity analysis. Sebenarnya sensitivity analysis ini basically dia kayak gimana perubahan parameter itu bakal mempengaruhi nilai optimal dari linear programming ini. Dan kalau misalnya kita lihat nih ya, jadi bakal ada dua case. Either yang pertama adalah perubahan dari objective function koefisien atau variabelnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari RHS-nya atau dari constraint-nya. Nah, kita coba lihat ya, kalau misalnya dia diimplementasikan dalam bentuk grafik, kita coba lihat di situ kan grafiknya itu optimal solution-nya itu LP-nya itu Z-nya 180, terus X1-nya 20, X2-nya 60 gitu. Jadi dia ada X1, X2 sama S3 sebagai select-nya dia gitu, sebagai basic variable-nya. Tapi kalau misalnya sekiranya akan ada perubahan atau penambahan objective function coefficient atau right hand side value, itu kira-kira bakal mempengaruhi nggak sih sama optimal solutionnya gitu? Jawabannya adalah pasti berpengaruh ya teman-teman. Dan di sini kita bakal membahas soal itu. Dan ada dua tipe perubahan dan dua tipe efek juga. Kalau misalnya sekiranya dia yang berubah atau menambah itu adalah dari segi variabel, biasanya dia itu ditunjukkan di soalnya tuh biasanya pakai kata-kata kayak profit atau cost per product gitu. Nah, itu dia digunakannya pakai reduce cost gitu. Tapi kalau misalnya dia yang nambah adalah constraint, dia biasanya pakai kata-kata kayak available resources atau capacity, itu dia menggunakan shadow price atau dual value. Kita coba lihat ke contoh soalnya. Boleh kita next? Nah, ini adalah contoh pertama ya teman-teman. Kita bakal coba lihat dari dua sisi. Yang pertama dari reduce cost-nya, terus nanti kita bakal bahas juga dari shadow price. Tapi ini singkat aja karena nanti teman-teman juga bisa lebih pelajari sendiri ketika nanti nerima bang soal juga. Jadi ini soal pertama yaitu Glen Company, itu jual dua produk. Jadi produk pertama itu dia itu em, memproduksi satu unit satu, kemudian satu unit produk dua. Sedangkan kalau misalnya untuk yang di produk 2 itu dia memproduksi satu unit produk satu dan juga dan juga dua unit produk dua gitu. Jadi kalau misalnya kita implementasikan ke dalam bentuk LP formulation itu dia X1-nya berupa number of product satu, X2-nya adalah number of product dua. Jadilah ke max 2X1 tambah 3X2 dan sebagainya. Kita coba bisa lihat di situ ya. Nah, dan kita tadi sudah belajar banyak sama kakak-kakak sebelumnya bahwa ini bisa diselesaikan pakai simplex method ya. Jadi kita coba lihat di sini nih dari tiga kali iterasi yang ada di sebelah kanan. Jadi karena objective function itu nggak boleh minus, jadi dia harus diselesaikan sampai dia nggak ada minusnya. Dan akhirnya tersolve lah bahwa ada max 10 at x1 x2 sama dengan 2,2 gitu ya. Nah tapi gimana nih kalau misalnya Glen Company ini tuh sekarang nambah satu produk lagi, satu unit produk 3 requires only one unit of resource 2 and can be sold at 8 gitu. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman kalau misalnya dia bertambah dari segi variabelnya? Boleh kita lanjut, Kakak? Nah, jadi kalau misalnya dia additionnya dari variabel, itu kan dia akan nambah kolom ya teman-teman, karena dia nambahnya itu dari segi variabelnya. Coba kita lihat ya, dari new LP formulation, itu dari yang sebelah kiri, yang tadi udah sempat kita sama-sama breakdown, dari LP formulation yang sebelumnya, itu dia akan berubah, nambah nih di sebelah kanannya, itu ada 8x3, sama nambah juga di x3-nya gitu. Jadi dia nambah dari segi variabel. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus ngerjainnya dari nol banget, Kak? Jawabannya enggak ya, teman-teman. Kita bisa mengadaptasikan justru dari optimal tableau yang udah ada gitu. Jadi ketika tadi teman-teman udah nemu ini ada LP formulationnya, udah ada optimal solutionnya, kita bisa cuma menambahkan nih di sebelah kanannya itu kita nambah dari kolomnya. Dari yang awalnya cuma X1, X2, nih, ini kita bisa coret nggak sih? Dari yang awalnya cuman, oh nggak bisa. Dari yang awalnya cuma X1, X2, S1, S2 itu kita nambah jadi ada X1, X2 dan ada X3 di situ. Karena kita nambah nih variabelnya. Nah, kemudian teman-teman bisa nih mulai mengidentifikasi key components matrixnya. Nah, ini bisa teman-teman catat aja kalau misalnya sekiranya nanti UTS boleh pakai cheat sheet, ini boleh banget buat dimasukin karena ini juga akan menjadi salah satu ya apa ya yang membantu teman-teman lah ketika nanti akan mulai masuk-masukin ke dalam rumus. Nah, gimana implementasi buat masukin ke dalam rumusnya? Kita coba next lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman udah apa namanya udah tahu ya kita nambahin di variabel baru, kita nambahin 8x3 sama x3. Kita coba lihat dari tablunya. Jadi kita tadi kan di sebelumnya kita udah sempat lihat ya ada CB transpose terus habis itu ada AB inverse sama AN. Nah, jadi cara pertama untuk bisa menyelesaikan sensitivity analysis ketika dia masuknya ke reduce cost adalah kita selesaiin dulu nih dari faktor
ketika constraint koefisiennya untuk mencari non-basic variable. Boleh ke slide sebelumnya nggak? Tadi kan kita udah lihat ya, kalau ada nggak ke sebelumnya, setelahnya, nah ini dia, terima kasih. Jadi ada basic sama non-basic. Nah, jadi untuk yang non-basic ini kan dia X3, S1 sama S2. Nah, jadi kita tuh mencari si X3-nya ini alias si non-basicnya kan. Jadi makanya kita mencarinya untuk non-basic gitu. Boleh kita lanjut lagi ke yang tadi. Jadi kita ada satu rumus yang mutlak teman-teman. Jadi ini bisa dicatat aja. Jadi AB inverse AN atau AB inverse J. Kita coba lihat nih, AB inverse itu apa? Nah, AB inverse itu kita lihat dari yang tuh tuh yang kotak warna merah itu, yang 1112 itu kita inverse jadi 2 min 1 min 1 1. Terus habis itu AN-nya itu dari yang S2-nya itu, yang dari kolomnya S2 yaitu adalah 0 dan 1. Kemudian hasilnya adalah min 1 sama 1. Nah, kemudian cara yang kedua, tahap yang kedua, tahap selanjutnya itu adalah dengan mencari reduce cost. Kenapa reduce cost? Karena tadi kan kita nambahnya dari variabel kan, sedangkan kalau kita nambahnya constraint, nanti kita bakal ke shadow price. Tapi karena ini nambahnya variabel, jadi kita masuknya ke reduce cost. Nah, reduce cost ini sendiri, dia rumus mutlaknya adalah CB transpose, AB inverse, AJ min CJ. Nah, kita coba lihat ya, pelan-pelan aja. Jadi kan yang pertama itu masuk 2 sama 3, kemudian kita masukin lagi tuh hasil yang di atas, yang tahap pertama tadi, min 1 sama 1, dikurang CJ, yaitu 8. CJ itu kan tadi adalah tambahan variabelnya berapa gitu ya. Jadi kurang CJ, dikurang 8, hasilnya adalah minus 7 gitu. Nah, tahap satu sama tahap 2 udah selesai nih, teman-teman udah bisa nge-solve berdasarkan dari tablu yang ada dan data yang ada. Kita lanjut lagi, boleh kakak? Nah, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu untuk menyelesaikannya gitu. Jadi, ketika tadi teman-teman udah nambahin variabel, kita tambahin variabel juga di tablunya. Kita kan nggak tahu nih X3-nya tadi berapa. Nah, karena tadi teman-teman udah menyelesaikan dari yang tahap satu sama tahap 2, tinggal aja teman-teman masukin. Jadi, minus 7, minus satu sama satunya teman-teman masukin di X3. Nah, ya udah deh langsung aja kita find optimal solution dari updated tablu itu tadi gitu ya. Jadi karena tadi di objective functionnya juga masih ada yang minus, kira-kira gimana nih caranya biar itu nggak minus lagi. Nah, akhirnya ya udah deh tersolve lah. Jadi objective value-nya itu adalah Z sama dengan 48 tuh yang di pojok kanan atas gitu. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu. Dan untuk gimana cara simplek-simpleknya tadi udah terjelaskan juga sama kakak sebelumnya ya. Gitu. Boleh kita lanjut lagi? Nah, kalau misalnya tadi dari segi variabel yang menambah, yang kita akan caranya itu adalah dari reduce cost. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang namanya dari segi constraint. Jadi kita akan menggunakan shadow price. Ini sebenarnya teman-teman nanti bisa baca sendiri, tapi intinya adalah ada ABC Company, dia membuat 3 tipe mainan, ada train, trucks, dan juga cars. Dan ini ada 3 operations juga, 430, 460, 420 minutes per day. Kemudian juga ada $3, $2, dan $5 untuk masing-masing. Kemudian ada 1 3 1 menit dan lain sebagainya. Yang intinya adalah ada X1, X2, sama X3. Nah, biasanya di soal itu ada beberapa yang belum ditemuin primal dualnya, ada beberapa yang udah dikasih primal dualnya. Kalau misalnya emang belum, tadi pakai cara kahana itu untuk bisa nentuin primal sama dualnya. Kalau misalnya emang udah ada, ya udah berarti teman-teman tinggal masuk aja ke soalnya. Nah, biasanya soal-soal kayak gini akan beranak soalnya ya. Jadi kita coba bahas satu-satu ya. Untuk soal yang anak pertama, yang A itu dia intinya adalah mempertanyakan apakah menambah jam lembur di operation satu itu akan menguntungkan secara ekonomi dari perusahaan itu. Nah, kita coba lihat ya. Kalau misalnya di sini kan operation satu ini kita bisa lihat dari yang coba tuh teman-teman lihat dari primal sama dari dualnya ya. Dia di baris yang pertama, baris dan kolom yang pertama. Jadi, by observing the dual model, kita bisa ngelihat bahwa optimal value-nya itu yang di dual, itu teman-teman bisa lihat ya yang di sebelah kanan, tapi di bagian kiri, itu optimal solution-nya Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, Y3 sama dengan 0. Itu adalah optimal value-nya, optimal solution-nya dari dual itu. Kemudian, karena primalnya optimal dan dualnya itu tadi karena udah sempat bilang kalau dual sama primal itu akan sama gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih kalau Y1 karena kita nyarinya di operation satu, Y1 itu optimal solutionnya adalah 1. Nah, maksud dari Y1 sama dengan 1 ini adalah di mana setiap nambah 1 menit itu dia akan nambah $1 gitu. Jadi secara
apa namanya secara tidak langsungnya itu berbunyi seperti itu teman-teman gitu ya. Nah kemudian kita masukin aja, tinggal kita masukin karena tadi kita udah tahu nih ada optimal solutionnya, udah ada dari dualnya itu sendiri udah dicari dari Y1 sama dengan satu, Y2 sama dengan 2 dan Y3 sama dengan nol. Kita langsung masukin aja ke rumus yang ada dan data yang ada nih ya. Karena teman-teman lihat kalau di soalnya ada 430, 460 dan 420, itu kita langsung masukin aja ke Y1, Y2 sama Y3. Jadilah 430 kali satu tambah 460 kali 2 tambah 420 kali nol. Hasilnya adalah 1350. Dan karena dia sama dengan optimal solutionnya, dia juga nggak minus, jadi bisa dipastikan bahwa dia menguntungkan untuk perusahaan kayak gitu ya. Boleh kita lanjut lagi untuk soal B dan C. Nah, untuk soal yang B ini, dia sebenarnya mempertanyakan untuk operation 2. Karena tadi kita udah nyelesain dari operation 1, kita masuk ke operation 2. Jadi kalau misalnya yang operation 2 ini, dia bekerja 2 jam overtime gitu ya, dengan $45 per hour dibayar biaya tambahannya, biaya pendapatannya. Kemudian $10 per hour untuk cost operation itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada net effect gitu ya dari aktivitas ini untuk daily revenue mereka gitu. Kita sebenarnya kurang lebih sama cara yang tadi, tapi karena memang ini kita nambah 2 jam, jadi kita coba lihat nih ya. Jadi 430 kali satu tambah 520 580 itu adalah dari 460 ditambah 120. Karena 120 itu kan 2 jam ya, 120 menit itu 2 jam. Jadi kita akhirnya menemukan 580 kali 2 tambah 420 kali nol gitu. Kemudian langsung lanjut juga dari operation 2 sama operation 3 kita tambahin, yaitu 580 kali 2 tambah 420 kali nol dikurang dari 2 jam dikali 55 ini dari $45 ditambah $10 gitu. Jadi 2 kali 55. Hasilnya adalah 1480. Nah, kemudian 1480 ini dikurang sama 1350 yang menjadi optimal solution itu tadi yang juga berada di sebelah kiri, yaitu adalah yang dari ini nih, yang dari ruas kirinya gitu. Jadi kita akhirnya kurangin sama 1350 dan ternyata ditemukan bahwa ada $130 yang meningkat gitu. Jadi dari 1350 ini ada $130 yang naik gitu. Jadi mereka akhirnya bisa mendapatkan $130 gitu. Kemudian yang C yang terakhir ini adalah is overtime needed for operation 3? Jawabannya adalah tidak, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini udah langsung jelas gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti akan mendapatkan bahwa shadow price atau ada di mana kondisi Y3 atau shadow price itu adalah sama dengan nol gitu ya ketika ada di dualnya, itu berarti bahwa tidak ada efek apapun di situ. Jadi does not benefit the optimum solution kayak gitu. Oke, kita masuk ke slide terakhir. Boleh kakak kita masuk slide terakhir? Nah, jadi ini adalah summarize atau kesimpulan dari sensitivity analysis teman-teman. Sebenarnya memang untuk bisa memahami ini emang harus banyak latihan. Jadi nggak bisa cuma sekali dengerin aja. Jadi harapannya semoga teman-teman dari sini bisa lebih banyak ngerjain soal, bisa lebih banyak ngulang-ngulang lagi gitu ya. Jadi di sini ada 4 tahapan yang sekiranya bisa jadi catatan teman-teman juga, either nanti di cheat sheet ataupun teman-teman bisa mulai latihan dari sini. Jadi phase pertamanya adalah identify dulu optimal solutionnya. Jadi memang karena kan sensitivity analysis ini adalah kondisi di mana ada penambahan variabel atau penambahan constraint kan gitu. Tapi sebelumnya kita solve dulu nih optimal solution yang awal sebelum ditambahin kayak gitu. Jadi kita solve dulu, kita mulai dulu nih dari final simplex tablunya atau optimal solutionnya. Kemudian dicatat nih, kira-kira dari masing-masing itu decision variable gimana, kemudian total objective value-nya gimana, shadow price-nya gimana. Kayak contohnya yang tadi udah sempat barusan kita bahas itu ada Y1 sama dengan satu, Y2 sama dengan 2 dan Y3 sama dengan nol. Kemudian phase 2-nya adalah determine the type of change gitu. Jadi teman-teman cek nih, kira-kira dia perubahannya itu dari segi apa. Kalau misalnya dia dari segi RHS-nya berarti kita pakai shadow price. Kalau misalnya dari profit atau cost coefficient kita pakai reduce cost, pakai variabel itu tadi. Kalau misalnya yang berubahnya adalah variabel kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa catatan. Kayak kalau misalnya shadow price-nya itu lebih gede dari nol, itu kita artinya adalah dia increase gitu ya, dia meningkat dari segi objective value.
Kemudian kalau misalnya shadow price sama dengan nol, kayak yang tadi barusan di nomor C itu, dia tidak ada change-nya, tidak berubah gitu ya. Jadi tidak ada hasil yang terjadi lah ibaratnya kayak gitu. Kemudian untuk reduce cost, kalau misalnya dia lebih gede dari nol, dia variable won't enter, jadi tidak enter optimal solution, jadi no contribution. Kalau misalnya dia reduce cost-nya lebih gede dari nol, tapi kalau misalnya reduce cost-nya itu lebih kecil dari nol, dia bisa enter the optimal solution kayak gitu. Kemudian fase yang ketiga adalah measure the impact. Setelah teman-teman semuanya udah tahu nih kayak oh oke, berarti ini variabel saya nyelesainnya pakai reduce cost, kalau misalnya constraint nyelesainnya pakai shadow price. Nah, kita ukur nih apakah ada impact dari situ. Jadi dari objective function atau Z-nya itu dia berubah atau enggak. Kalau misalnya nih profitnya itu lebih gede daripada edit cost-nya, berarti dia accept. Kalau misalnya profitnya itu lebih kecil daripada edit cost-nya, berarti dia reject gitu. Kayak misalnya contoh example-nya di sini adalah extra 60 menit di operation satu itu berarti 1 kali 60 berarti 60 untuk profitnya. Sedangkan cost-nya itu 50, berarti kan 60 lebih gede dari 50. Nah, berarti dia accept dan alias dia beneficial gitu. Kemudian fase yang terakhir adalah interpretasikan dari hasil yang tadi gitu. Kayak misalnya nih yang tadi teman-teman udah lihat, apakah setelah ada penambahan variabel, setelah ada penambahan constraint itu, dia impact banget nggak sih sama perusahaannya? Misalnya dia berpengaruh nggak sih sama organisasinya kayak gitu. Jadi teman-teman menjelaskan nih, apakah shadow price lebih gede dari nol atau dia sama dengan nol alias gak ada efeknya, atau misalnya ada improvement apa nih yang didapatkan dari company itu ketika ada perubahan itu kayak gitu. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu teman-teman buat sensitivity analysis bakal dilanjutin sama teman aku. Terima kasih. Oke, halo guys, kembali lagi gue Alif T23. Mungkin gue izin masuk dikit lagi ya. Ini mungkin mau point of clarification aja. Boleh di slide ini ya. Tadi kan kita udah ngelakuin rasio test ya untuk beberapa koefisien dari basic variable ini. Jadi sebenarnya tadi tuh ada sedikit typo ya, salah ketik. Jadi tadi tuh yang 4 bagi 0,5 tuh jadinya berapa ya tadi? Tadi jadinya 8 ya kalau nggak salah. Which is itu harusnya dikaliin kan. Tapi kalau dibagi itu salah. Jadi sebenarnya udah benar yang living tuh yang variable terakhir. Which is S3. Jadi kayak for your information aja kalau misal tadi ada yang bingung. Jadi untuk yang bagian revise blocks yang ini itu udah benar untuk coefficient ketiga yang bakal jadi livingnya karena dia yang paling gede gitu. Jadi mungkin ada yang sempat notice tapi tadi itu agak typo aja. Which yang membuat coefficient 2 tuh jadi hasil rasio tesnya lebih gede. Tapi kenapa yang living tuh tiga? Jadi sebenarnya kalau based on operation yang paling besar itu dari rasio tes tiga ya. Jadi dia yang bakal jadi basis living untuk iterasi kali ini. Ini itu aja sih teman-teman. Mau clarify. Mungkin lebih kurangnya gue serahin ke Rais. Thank you guys. Oke, guys, mungkin sekian presentasi dari kita, gue dan teman-teman asisten lab, asis aslab SAMS. Mungkin ada pertanyaan nggak ya? Kayak nggak ada pertanyaan ya. Ya kalau gitu mungkin sekian. Terima kasih ya semuanya dan semoga bisa membantu tes kalian. Good luck all.